Halo, selamat siang. Saat ini saya akan memberikan sebuah materi yang berkaitan dengan masalah pendidikan di Indonesia saat ini, terutama pada saat pandemi COVID-19. Itulah pandemi COVID-19 bagi pendidikan di Indonesia. Akhir-akhir ini berbagai negara di dunia telah dikejutkan dengan wabah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus bernama corona, atau lebih dikenal dengan istilah COVID-19. Nah, virus ini awalnya mulai berkembang di Wuhan, Cina. Wabah virus ini memang penularannya sangat cepat, menyebar ke berbagai negara di dunia, sehingga oleh World Health Organization menyatakan bahwa penyebaran virus COVID-19 sebagai pandemi dunia saat ini. Nah, sudah banyak orang di seluruh dunia ini terpapar dengan virus ini, bahkan menjadi korban kemudian meninggal dunia. Wabah virus ini telah memakan banyak korban seperti tercatat di negara Tiongkok, Italia, Spanyol, dan negara besar lainnya di dunia. Penyebaran virus ini pun sulit dikenali, karena virus ini baru dapat dikenali setelah 14 hari. Namun, orang yang telah terpapar dengan virus ini memiliki gejala seperti demam di atas suhu normal manusia atau di atas suhu 38 Celcius, gangguan pernafasan seperti batuk, sesak nafas, serta dengan gejala lainnya seperti gangguan tenggorok, mual, dan pilek. Apabila gejala tersebut sudah dirasakan, maka perlu adanya karantina mandiri. Penyebaran virus COVID-19 menjadi penyebab angka kematian yang paling tinggi di berbagai negara dunia saat ini. Sudah banyak korban yang meninggal dunia. Bahkan banyak juga tenaga medis yang menjadi korban lalu meninggal. Hal ini menjadi permasalahan yang harus dihadapi oleh dunia saat ini untuk melakukan berbagai kebijakan, termasuk di negara Indonesia sendiri. Indonesia pun juga merasakan akan dampak penyebaran virus ini. Semakin hari semakin cepat menyebar ke sejumlah wilayah di Indonesia. Akibat dari pandemi COVID-19 ini menyebabkan diterapkannya berbagai kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia satu-satunya dengan menerapkan himbauan kepada masyarakat agar melakukan physical distancing, yaitu himbauan untuk menjaga jarak di antara masyarakat, menjauhi aktivitas dalam segala bentuk kerumunan, perkumpulan, dan menghindari adanya pertemuan yang melibatkan banyak orang. Upaya tersebut dituju kepada masyarakat agar dapat dilakukan untuk memutus rantai penyebaran pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. Pemerintah menerapkan kebijakan yaitu work from home. Kebijakan ini merupakan upaya yang diterapkan kepada masyarakat agar dapat menyelesaikan segala pekerjaan di rumah. Pendidikan di Indonesia pun menjadi salah satu bidang yang terdampak akibatnya adanya pandemi COVID-19 tersebut. Dengan adanya pembatasan interaksi, Kementerian Pendidikan di Indonesia juga mengeluarkan kebijakan yaitu dengan meliburkan sekolah dan mengganti proses kegiatan belajar mengajar atau KBM dengan menggunakan sistem dalam jaringan atau daring. Dengan menggunakan sistem pembelajaran secara daring ini, terkadang muncul berbagai masalah yang dihadapi oleh siswa dan guru, seperti materi pelajaran yang belum selesai disampaikan oleh guru, kemudian guru menggantikan dengan tugas lainnya. Hal tersebut menjadi keluhan bagi siswa karena tugas yang diberikan oleh guru lebih banyak. Di balik masalah dan keluhan tersebut, ternyata juga terdapat berbagai hikmah dari pendidikan di Indonesia. Di antaranya, siswa maupun guru dapat menguasai teknologi untuk menunjang pembelajaran secara online ini. Di era disrupsi teknologi yang semakin canggih ini, guru maupun siswa dituntut agar memiliki kemampuan dalam bidang teknologi pembelajaran. Penguasaan siswa maupun guru terhadap teknologi pembelajaran yang sangat bervariasi menjadi tantangan tersendiri bagi mereka. Dengan adanya kebijakan work from home,
maka mampu memaksa dan mempercepat mereka untuk menguasai teknologi pembelajaran secara digital sebagai suatu kebutuhan bagi mereka. Tuntutan kebutuhan tersebut membuat mereka dapat mengetahui media online yang dapat menunjang sebagai pengganti pembelajaran di kelas secara langsung tanpa mengurangi kualitas materi pembelajaran dan target pencapaian nilai. Penggunaan teknologi dalam menyelesaikan tugas pada siswa juga dapat menimbulkan kreativitas di kalangan siswa dalam mengembangkan pengetahuan yang telah dimiliki mereka. Dengan metode pembelajaran yang bervariasi dari guru, mereka dapat menciptakan suatu produk pembelajaran kreatif yang dapat mengembangkan pemikiran melalui analisis mereka sendiri tanpa keluar dari pokok bahasan materi yang telah disampaikan oleh guru. Adanya pandemi COVID-19 juga memberikan hikmah yang lain. Pembelajaran yang dilakukan rumah dapat membuat orang tua lebih mudah dalam memonitoring atau mengawasi terhadap perkembangan belajar anak secara langsung. Hikmah selanjutnya yaitu penggunaan media seperti handphone atau gadget dapat dikontrol untuk kebutuhan belajar anak. Peran orang tua semakin diperlukan dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan gadget. Hal tersebut memberikan dampak yang positif bagi anak dalam memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat. Walaupun pendidikan di Indonesia ikut terdampak adanya pandemi COVID-19, namun di balik semua itu terdapat hikmah dan pelajaran yang dapat diambil. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua.